Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau nyelam ke sesuatu yang kedengarannya agak kayak fiksi ilmiah gitu ya, tapi sebenarnya praktis banget, yaitu menghentikan waktu. Wah, menghentikan waktu. Gimana tuh caranya? Ya, bukan menghentikan jam di dinding gitu loh, tapi lebih ke menghentikan arus reaksi impulsif kita, yang kadang-kadang kebablasan itu. Oh, oke oke. Jadi semacam apa ya, kemampuan super yang ternyata bisa kita latih gitu ya. Mhm, Kita kan sering banget tuh ngerasa kayak aduh keseret arus kejadian aja gitu. mhm. Apalagi kalau lagi tertekan atau dikejar waktu. Wah, Betul banget. Nah, sumber kita kali ini, terutama di bab 8, itu ngasih ide yang kuat banget. Idenya adalah mengambil jeda, berhenti sebentar gitu, secara sadar, itu bisa jadi alat yang, wah, luar biasa ampuh. jeda ya. Bukan sekedar istirahat biasa berarti. Bukan, ini bukan cuma soal tips manajemen waktu biasa, tapi lebih dalam lagi. Gimana kita ngendaliin respons kita sama dunia luar? Pernah nggak sih Anda pendengar kami ngerasa gitu? Reaksinya kecepatan banget, ngomong atau ngelakuin sesuatu cuma dalam hitungan detik, terus nyeselnya berhari-hari. Aduh, saya rasa sih hampir semua orang pernah ya ngalamin itu. Pasti pernah. Nah, sumber ini bagusnya nawarin jalan keluar nih dari siklus nyesel gara-gara impulsif tadi. Kita nanti bakal kupas kerangka kerjanya dari bab 8 ini. Ada 4 langkah kunci gitu buat manfaatin kekuatan jeda secara strategis. Dan ini penting, ini bukan teori ngawang-ngawang loh ya. Sumbernya ngasih contoh nyata yang, wah, cukup dramatis malah. Ada cerita si Shane Mack, dia CEO. Itu dia nyaris loh kehilangan deal bisnis 50 juta dolar. Gara-gara apa coba? Wah, 50 juta dolar. Gara-gara apa tuh? Gara-gara satu pesan teks, satu aja. Yang dia kirim pas lagi kondisi tertekan, lagi buru-buru gitu. Astaga. Bayangin coba, 50 juta dolar bisa nguap gitu aja cuma gara-gara beberapa ketukan jari di layar ya. Gila sih. Ini nunjukin banget betapa bahayanya kalau kita kejebak dalam apa yang sumbernya sebut perspektif saya di sini saat ini atau self-immersion itu. Self-immersion. Iya. Jadi kayak kita terkurung gitu loh dalam emosi sama perspektif sempit kita sendiri. Nggak bisa lihat gambaran besarnya. Jadi, jeda ini kayak semacam tombol darurat gitu ya? Buat kita keluar dari kurungan perspektif itu. Tepat, itu dia. Inti konsep jeda di bab 8 ini tuh yaitu, dia ngasih kita ruang. Ruang vital buat nyiptain apa yang disebut jarak psikologis. Kesempatan buat kita mundur sebentar secara mental, keluar dari keterpakuan diri itu, terus lihat situasinya pakai kepala lebih dingin, mata lebih jernih. Menarik. Dan ini bukan nekan emosi loh ya, tapi ngasih ruang biar emosi itu nggak ngebajak keputusan kita gitu. Menarik. Sumbernya juga ngebandingin kasus si Shane McLegana tadi sama momen ikoniknya Steve Jobs. Ingat gak di konferensi tahun 97 itu? Yang dia ditanya macem-macem, agak nyerang gitu soal strategi Apple. Oh iya. Momen yang terkenal banget itu kan. Nah, dia kan gak langsung tuh ngebela diri atau nyerang balik. Apa coba yang dia lakuin? Dia diam dulu ya. Iya, dia ambil jeda. Dan lumayan lama loh, sekitar 10 detik kayaknya. Sambil minum air, kelihatan mikir, nenangin diri, baru deh setelah itu dia jawab. Jawabannya tenang banget, bijaksana, malah bikin audiens jadi simpati. Bener juga. Jeda singkat itu ngasih dia waktu emas buat nerapin jarak psikologis tadi, milih respons terbaik, bukan cuma, ya, reaksi defensif aja. Wah, kontras banget ya sama potensi rugi 50 juta dolar tadi. Beda banget hasilnya. Ada contoh lain juga nih yang kuat dari sumber. Anne Hathaway, waktu syuting film Les Miserables. Oh, yang dia nyanyi I Dream the Dream itu ya? Iya, yang dia nyanyi live, adegannya krusial banget, penuh tekanan pastinya. Dan dia kan cerita, dia ngerasa gugup banget waktu itu, hampir panik malah. Tapi bukannya maksa terus atau nyerah sama tekanan, dia ngelakuin sesuatu yang, wah berani banget sih menurut saya. Dia minta jeda ke sutradaranya, si Tom Hooper itu. Oh iya, dia minta break gitu. Iya, dan jeda itu ternyata jadi kunci penampilannya loh. Sumbernya jelasin gimana Hathaway pakai jeda itu buat nerapin teknik jarak psikologis. Spesifiknya, dia ngomong sama dirinya sendiri pakai namanya, jadi kayak ngasih nasihat ke Anne gitu. Oh, kayak ngomong sama diri sendiri tapi pakai nama gitu ya? Betul, dan itu bantu dia nenangin diri, fokus lagi, hasilnya ya kita tahu lah penampilannya luar biasa, sampai dapat Oscar kan dia. Gila, keren banget. Dari cerita-cerita kayak Hathaway, Jobs,
Terus pelajaran dari kesalahannya Shane McChan, bab 8 ini kayaknya nyuling jadi 4 langkah praktis ya buat nguasain seni jeda strategis ini. Iya, betul. Jadi ada 4 langkah gitu. Pertama, gimana kita memungkinkan jeda itu terjadi di lingkungan kita. Jadi bikin kondisinya dulu. Kedua, gimana kita mengenali situasi-situasi mana aja sih yang paling butuh jeda. Kapan nih kita harus ngerem. Ketiga, gimana kita berani ngambil jeda itu pas dibutuhin. Kan kadang susah tuh. Dan keempat, nah ini penting, setelah jeda diambil, gimana kita memutuskan dimensi jarak mana yang paling pas, yang paling efektif buat digunain. Oke. Kedengarannya sistematis banget nih. Coba kita mulai dari yang pertama ya, memungkinkan jeda atau make the pause possible. Ini kayaknya soal persiapan ya, betul nggak? Betul sekali, ini soal nyiapin kondisi. Biar jeda itu nggak cuma, diizinin aja, tapi kalau bisa malah dihargai. Kita perlu proaktif gitu, ngurangin hambatan sosial atau budaya yang sering bikin kita ragu buat berhenti sejenak. Kayak takut dianggap lemah atau gimana gitu kan. Ah, iya. Sumbernya nunjukin gimana Anne Hathaway pinter banget ngelakuin ini. Dia ngomong sama sutradaranya sebelum syuting mulai, ngomongin soal kegugupannya, soal kemungkinan dia butuh jeda. Nah, ini kan jadi nyiapin semua orang dan bikin kemungkinan jeda itu jadi normal aja gitu. Penting banget sih ini. Soalnya sering banget kan, apalagi di situasi tekanan tinggi, minta berhenti itu bisa dianggap, wah, tanda lemah nih, nggak mampu nih. Sumbernya ngasih contoh kontras kan, Captain Lee yang di penerbangan Asiana 214 itu. Oh iya, yang kecelakaan itu ya? Iya, dia kan cerita ngerasa kesulitan pas harus mendaratin pesawat manual tanpa bantuan sistem elektronik, sesuatu yang baru buat dia. Tapi dia ragu gitu buat ngomong atau minta bantuan lebih awal. Mungkin, yaitu, khawatir kelihatan gak kompeten. Persis. Nah, disinilah konsep jendela Johari yang disinggung sumber itu jadi relevan. Jendela Johari. Apa itu? Itu model buat memahami kesadaran diri gitulah dalam hubungan. Jadi ada 4 kuadran. Terbuka, kita tahu, orang lain tahu. Buta, orang lain tahu, kita enggak. Tersembunyi, kita tahu, orang lain enggak. Sama enggak diketahui. Nah, dengan ngomong ke sutradaranya, si Hathaway ini mindahin ketakutannya dari area tersembunyi ke area terbuka. Ini kan ngebangun kepercayaan dan ngurangin beban mentalnya banget. Ah, oke. Paham. Jadi ini bukan cuma soal berani nggak berani pribadi ya, tapi juga nyiptain sistem atau budaya yang ngedukung. Contoh tali andon di pabrik Toyota yang dibahas di World Sumber itu juga menarik banget sih. Tali yang bisa ditarik sama pekerja mana aja kalau lihat ada masalah kualitas, terus langsung berhentiin seluruh lini produksi. Iya kan? Dan poin kuncinya itu bukan cuma di talinya itu sendiri, tapi yang lebih penting itu budayanya. Narik tali andon itu nggak dilihat sebagai gangguan atau kesalahan, tapi malah sebagai tindakan proaktif buat jaga kualitas. Dianggap peduli, dianggap berani, bukan dianggap bikin masalah. Wah, itu beda banget ya cara mandangnya. Banget. Sumbernya malah nyaranin kita jangan nge-label jeda yang mungkin ternyata nggak perlu itu sebagai kesalahan. Tapi lihat itu sebagai latihan. Latihan buat bangun resiliensi sama kewaspadaan. Itu perubahan perspektif yang penting banget. Ngertiin sesuatu bukan berarti gagal, tapi malah bisa jadi langkah cerdas ya. Contoh lain yang udah normal kan sekarang VAR di sepak bola itu. Nah iya, VAR tuh contoh bagus. Jeda buat ngecek ulang keputusan penting kan udah biasa banget sekarang. Kalau wasitnya nggak yakin, udah jadi norma. Bener. Jadi secara praktis nih, langkah pertama ini intinya nyaranin kita buat coba deh omongin secara terbuka soal pentingnya jeda sama tim kerja atau keluarga atau bahkan sama diri sendiri. Terus bikin semacam bahasa atau sinyal gitu yang disepakati bareng buat minta atau ngasih jeda tanpa rasa canggung. Pokoknya usahain jeda jadi bagian normal dari proses. Oke, jadi lingkungannya udah siap nih buat jeda. Nah, tantangan berikutnya kan, ngenalin kapan pasnya kita pakai jeda itu. Ini masuk ke langkah kedua ya, mengenali situasi atau recognize the situation. Bener banget. Sumbernya ngutip pemikir hebat, Daniel Kahneman. Dia bilang kita mungkin nggak jago-jago banget ngilangin bias kognitif kita secara langsung, tapi kita bisa jadi jauh lebih baik dalam ngenalin situasi-situasi di mana bias itu biasanya muncul dan ngerekokin kita. Jadi kita belajar ngenalin medan perang mental kita gitu ya. Nah, situasi apa aja nih yang menurut bab 8 ini paling sering bikin kita kejebak self-immersion tadi dan butuh jeda?
Bab 8 ini ngidentifikasi ada 4 pemicu umum yang perlu kita waspadai banget. Pertama, urgensi. Urgensi, oke. Pas kita ngerasa dikejar waktu, stres kan naik tuh. Ironisnya, ini malah sering ngebajak fokus kita. Bukannya fokus ke tugasnya, malah jadi khawatir soal citra diri. Takut kelihatan lamban lah, nggak mampu lah. Nah, reaksi impulsif sering muncul di sini. Masuk akal banget. Tekanan waktu emang sering bikin kita gegabah sih. Terus, pemicu kedua? Yang kedua, penampilan langsung atau di depan umum. Oke ya, presentasi gitu ya? Ya presentasi, wawancara, atau bahkan percakapan yang agak sulit gitu. Situasi di mana kita ngerasa lagi dinilai atau dievaluasi. Tekanan ini micu cemas, terus bikin kita fokus banget sama potensi gagal atau penilaian negatif orang lain. Iya sih, rasa diadili itu emang bisa bikin ngeblank ya. Yang ketiga apa? Ketiga, menerima umpan balik atau feedback. Apalagi kalau feedbacknya kritis. Nah ini nih. Meskipun kita tahu feedback itu penting buat tumbuh, ya, tapi secara naluriah kita sering ngerasain itu kayak ancaman buat identitas atau citra diri kita. Akibatnya, otomatis kita jadi defensif. Jadi susah dengerin atau belajar dari masukan itu. Bener juga. Dan yang terakhir, yang keempat? Nasi muter-muter ulang kenangan buruk, kegagalan, atau rasa sakit emosional, kita jadi kayak kekunci gitu di emosi negatif itu. Jadinya susah lihat situasi sekarang dengan jernih atau buat maju. Wah, 4 pemicu ini urgensi, tampil di depan umum, feedback, sama ruminasi masa lalu, kayaknya emang sering banget ya kita alamin sehari-hari. Jadi, langkah kedua ini kayaknya ngajak Anda, pendengar kami, buat mulai semacam audit pribadi gitu ya. Coba deh ingat-ingat situasi mana aja sih di kerjaan atau kehidupan pribadi yang biasanya bikin Anda reaktif, defensif, atau kejebak pikiran negatif. Iya, saran praktisnya di sini tuh, coba deh luangin waktu bentar, catat atau renungin situasi-situasi pemicu ini dari pengalaman Anda sendiri. Kenali polanya. Dengan tahu ranjau darat pribadi kita, itu bakal bantu banget buat ngantisipasi kapan kira-kira kita perlu neken tombol jeda di masa depan. Jadi lebih siap gitu. Tapi ya, kadang ngenalin di situasi luarnya aja nggak cukup kan? Bisa aja kita udah di situasi pemicu, tapi nggak nyadar sampai udah terlanjur kejadian. Nah, di sini sumbernya nekenin pentingnya ngenalin sinyal dari dalam diri sendiri, atau yang disebut recognize your tells. Ini kayak langkah 2,5 gitu ya. Betul banget. Ini soal nyadarin tanda-tanda internal kalau kita mulai kejebak nih. Contohnya si Shane Mackey tadi, CEO yang hampir rugi 50 juta dolar itu, dia belajar dari kesalahannya. Dia sadar kalau tel pribadinya itu adalah dorongan yang kuat banget dan mendesak buat cepet-cepet balas pesan atau email pas dia ngerasa tertekan atau diserang. Oh, jadi ada rasa harus sekarang juga gitu ya? Iya, makin kerasa mendesak, dia makin tahu, wah ini saatnya berhenti nih, bukan malah bertindak. Harus jeda dulu. Itu insight penting sih. Bedain antara dorongan yang tenang, konstruktif, sama urgensi yang rasanya panik atau reaktif. Ketenangan versus urgensi panik, itu kuncinya ya? Sumbernya itu kan nekenin ungkapan the body keeps the score. Tubuh kita tuh sering ngasih sinyal jauh sebelum pikiran sadar kita nyadar loh. Kita perlu belajar dengerin sinyal-sinyal fisik ini. Perut tiba-tiba mules atau tegang, bahu kaku, jantung deg-degan, napas jadi pendek gitu, rahang ngancing tanpa sadar, atau tangan ngepal. Itu semua bagian dari respon ancaman alami tubuh kita. Wah iya ya. Sering nggak sadar kita gitu. Nah, urgensi palsu yang dipicu respon ancaman ini benar-benar bisa matiin bagian otak kita yang mikir rasional dan jernih itu kan? Iya, kayak ngeheng gitu ya. Persis. Lobus prefrontal kita, pusat kendali otak, kayak offline bentar gitu. Nah, dengan ngenalin tells atau sinyal peringatan pribadi ini, bisa fisik, bisa emosional, kayak rasa defensif yang tiba-tiba muncul, itu memungkinkan kita buat secara sadar manggil coach bijak dalam diri kita. Minta jeda sebelum amigdala kita ngambil alih sepenuhnya. Oke, jadi saran praktis berikutnya. Coba deh mulai lebih peka sama apa yang Anda rasain secara fisik dan emosional, tepat sebelum Anda ngerasa dorongan kuat buat reaksi cepat, ngebela diri, atau nyerang balik. Apa sih tel khas Anda? Kenali alarm internal ini biar bisa Anda pakai sebagai pemicu buat ambil jeda. Nah, setelah kita nyiapin panggungnya buat jeda, langkah 1, terus kita udah bisa ngenalin situasi pemicu sama sinyal internal kita, langkah 2 dan 2,5.
langkah krusial berikutnya ya benar-benar ngelakuinnya. Ini dia langkah ketiga, mengambil jeda atau call the pause. Ini mungkin yang paling susah ya latihannya. Soalnya pas kita paling butuh jeda, dorongan buat terus maju atau reaksi itu justru paling kuat kan biasanya. Bener banget, perlu keberanian sama disiplin emang buat benar-benar berhenti, meskipun cuma beberapa detik. Tapi sumbernya nunjukin betapa kuatnya loh dampak jeda singkat ini. Ada penelitian menarik dari Amaral tahun 2020 soal efek interupsi. Ternyata interupsi singkat aja itu bisa secara signifikan nyiptain jarak kognitif. Jeda ini bantu geser cara pikir kita dari detail-detail kecil yang mendesak, apa tuh istilahnya low level konstrual, ke gambaran yang lebih gede, makna, tujuan jangka panjang, atau high level konstrual. Jadi jeda itu bukan cuma nanengin ya, tapi secara aktif ngubah cara kita proses informasi. Dari fokus ke gimana cara ngelakuinnya, ke kenapa ini penting. Gitu. Tepat. Dan pergeseran ini penting banget, karena bikin keputusan kita lebih mungkin didasarin sama nilai-nilai dan tujuan ideal kita, bukan cuma karena kelayakan praktis atau tekanan sesaat aja. Jeda, sesingkat apapun, itu alat kognitif yang ampuh buat ningkatin kualitas keputusan. Serius. Terus cara praktisnya ngambil jeda ini gimana? Apa harus selalu minta izin atau ngomong itu? Nggak selalu sih, bisa sesimpel narik napas dalam-dalam beberapa kali secara sadar, itu udah jeda loh. Atau kalau lagi interaksi sama orang lain bisa bilang, boleh minta waktu bentar buat mikirin ini, atau saya perlu proses ini sebentar deh. Oh, bisa ya ngomong gitu? Bisa, atau pakai sinyal nonverbal yang udah disepakati tim tadi. Bahkan tindakan fisik simpel kayak berdiri, jalan bentar, atau minum air kayak Steve Jobs, itu bisa jadi jeda yang efektif kok. Contoh ekstrim yang dikasih sumber kan si Edwin Castro itu ya, yang menang lotre Powerball 2 miliar dolar. Gede banget. Saran pertama dari penasihat keuangannya bukan soal investasi loh. Bukan ya? Terus apa dong? Saran pertamanya justru, santai aja. Jangan bikin keputusan gede apapun dulu. Biarin semuanya meresap, ambil jeda yang panjang. Wah, bener juga ya. Intinya sama kan, dalam situasi penuh tekanan atau risiko tinggi, jeda itu langkah pertama yang paling bijaksana. Oke, jadi saran praktis buat langkah ketiga ini. Punya beberapa strategi jeda siap pakai. Dari yang kecil, kayak tarik nafas, sampai yang lebih jelas kayak minta waktu. Terus, sepakati caranya, bahasa, sinyal, buat ngomongin butuh jeda di konteks sosial atau kerja Anda. Dan yang paling penting, latih diri Anda buat bener-bener pakai strategi jeda ini pas Anda ngenalin situasi pemicu atau tells Anda. Meskipun awalnya mungkin kerasa susah atau agak canggung ya. Tepat. Ngambil jeda itu kayak otot mental, perlu dilatih biar kuat. Nah, setelah kita berhasil nih nyiptain ruang dengan ngambil jeda, pertanyaan berikutnya kan terus ngapain di dalam ruang jeda itu? Masa diam aja? Disinilah kita masuk ke langkah keempat, memutuskan dimensi jarak mana yang akan digunakan atau decide your distancing dimension. Ini nyambung ke konsep jarak psikologis yang udah pernah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya dari sumber ini. Ada 3 dimensi utama kan itu. Bener banget. Jeda itu ngasih kita kesempatan emas buat secara sadar, milih dan nerapin salah satu atau kombinasi dari 3 strategi jarak psikologis utama. 1. Menjadi orang lain. Be someone else. Lihat situasi dari sudut pandang orang lain atau ngomong ke diri sendiri pakai nama. Ilicism. Kayak Anna Hathaway tadi ya. Iya. Kedua, berada di tempat lain. Be somewhere else. Ngambil perspektif lebih luas secara spasial. Kayak lihat situasi dari balkon atau dari luar angkasa gitu. Ketiga, berada di waktu lain. Be sometime else. Proyeksiin diri ke masa depan. Misalnya 10 menit lagi, 10 bulan lagi, 10 tahun lagi. Terus lihat balik ke situasi sekarang atau bayangin nasihat dari diri Anda di masa depan. Bab 8 ini kan nekenin kalau dimensi-dimensi ini saling terkait ya, bisa saling nguatin juga. Jeda itu ngasih kita waktu buat mikir, oke, strategi jarak mana nih yang paling pas buat masalah yang lagi gua hadapin sekarang. Persis. Jeda yang nggak ada arah atau tujuan jelasnya, yang nggak bakal seefektif jeda yang dipakai secara sadar buat nerapin teknik jarak yang relevan. Sumbernya ngasih beberapa panduan umum nih, kapan dimensi tertentu mungkin lebih ngebantu. Misalnya gimana?
Menjadi orang lain itu seringkali efektif banget kalau identitas kita lagi ngerasa terancam. Kayak pas dikritik, atau pas kita lagi ruminasi, mikirin kejadian masa lalu yang interaksi sosialnya sulit gitu. Ngambil perspektif orang lain atau pakai ilism kayak Anne Hathaway, itu bisa ngeredain ego sama emosi negatif. Oke, terus kalau berada di tempat lain, kapan tuh paling berguna? Ini ngebantu banget pas kita ngerasa kewalahan sama detail atau informasi, kejebak di low level control tadi, atau pas kita terlalu khawatir soal gimana kita kelihatan di mata orang lain, citra diri. Visualisasi kayak naik ke balkon metaforis, itu bantu kita lihat gambaran besar, prioritas utama, dan ngelepasin diri dari detail yang nggak penting. Sip. Dan yang terakhir, berada di waktu lain. Nah, ini paling relevan pas kita ngadepin rasa urgensi yang kuat, pas kita pengen ngehindarin penyesalan di kemudian hari, future regret, atau pas kita perlu bikin keputusan penting yang dampaknya jangka panjang. Nanya ke diri sendiri, gimana ya perasaan gue soal keputusan ini besok, minggu depan, atau tahun depan, itu bisa ngasih perspektif yang berharga banget. Jadi intinya jeda strategis itu ngasih kita ruang buat pindah mode ya, dari mode pemain yang kejebak di lapangan ke mode coach yang bisa lihat dari pinggir lapangan. Menganalisis situasi, milih strategi, teknik jaraknya, ngasih nasihat ke diri sendiri, terus balik lagi ke lapangan buat eksekusi pakai perspektif baru yang lebih jernih dan bijak. Bener gak sih gitu? Wah, Anda ngerangkumnya bagus banget. Pas. Jeda itu pintu masuk ke perspektif coach internal kita. Dan langkah keempat ini soal secara sadar milih alat mana dari tas perlengkapan coach yang mau kita pakai begitu kita lewatin pintu jeda itu. Oke deh. Jadi saran praktis terakhir nih buat bagian ini, pas Anda berhasil ngambil jeda, jangan biarin pikiran kosong gitu aja. Coba secara sadar, tanya ke diri sendiri. Oke, nginget tantangan spesifik ini, misalnya gue ngerasa diserang nih, atau gue kejebak detail, atau gue takut salah langkah. Teknik jarak mana? Jadi orang lain, ke tempat lain, atau ke waktu lain yang kayaknya paling mungkin bantu gue sekarang. Terus coba terapin, meskipun cuma beberapa detik. Dan ya itu tadi, latihan bikin kita makin jago. Makin sering dilakuin, makin otomatis dan efektif prosesnya. Pasti. Baik-baik. Mari kita coba rangkum ya, keseluruhan kerangka kerja menghentikan waktu dari bab 8 ini. Jadi intinya, buat ngambil kendali atas reaksi kita dan bikin keputusan lebih bijak, apalagi pas di bawah tekanan, ada 4 langkah kunci nih yang saling terkait. 1. Persiapkan kemungkinan jeda. Make the pause possible. Ciptain kondisi dan budaya di sekitar kita dan di diri kita yang normalin dan hargain jeda. Siapin panggungnya dulu ya. Betul. 2. Kenali situasi dan sinyal diri. Recognize the situation and tells. Waspada sama situasi pemicu umum, urgensi, tampil, feedback, ruminasi, dan kenali sinyal fisik emosional internal kita yang nandain kita mulai kejebak. Kenali alarmnya. 3. Berani ambil jeda. Call the pause. Punya strategi jeda siap pakai dan latih diri buat benar-benar pakai itu pas dibutuhin, meskipun susah. Tekan tombolnya. Dan 4. Gunakan jeda untuk memilih jarak. Decide your distancing dimension. Manfaatin ruang jeda buat secara sadar nilih dan nerapin teknik jarak psikologis. Orang lain, tempat lain, waktu lain yang paling relevan sama tantangan saat itu. Rangkuman yang bagus banget. Dan kalau kita balik lagi ke contoh-contoh awal tadi, dampaknya kan bisa signifikan banget ya. Jeda yang nggak diambil hampir bikin Shane Mac rugi $50 juta. Jeda yang diambil bantu Steve Jobs nanganin situasi sulit dengan elegan. Jeda yang diminta Anne Hathaway kontribusi ke piala Oscar-nya. Kekuatan jeda ini nyata, bisa diukur, dan bisa dipelajari loh. Penting nih buat ditekenin lagi. Ini bukan berarti kita jadi dingin atau nggak punya perasaan gitu kan ya. Bukan soal neken emosi kan? Sama sekali bukan, justru kebalikannya malah. Ini soal nyiptain ruang biar kita bisa ngerespon situasi pakai seluruh kebijaksanaan kita, termasuk kecerdasan emosional kita. Bukannya cuma reaksi otomatis berdasarkan lonjakan emosi sesaat. Ini soal milih respon yang paling pas sama nilai-nilai dan tujuan jangka panjang kita. Ngutip Mark Twain yang ada di sumber nih. Kata yang tepat mungkin efektif, tetapi tidak ada kata yang seefektif jeda yang ditempatkan pada waktu yang tepat. Wah, dalam banget kutipannya. Jeda yang pas itu sendiri udah jadi pernyataan yang kuat ya. Iya,
Dan dengan konsisten melatih kemampuan ngambil jeda strategis ini, kita sebenarnya lagi memberdayakan diri kita sendiri buat ngakses versi diri kita yang lebih bijak, lebih tenang, lebih punya perspektif. Si coach internal kita itu, kapanpun kita paling butuhin. Apalagi pas lagi di tengah badai kehidupan atau kerjaan. Oke. Nah, sebagai penutup pembahasan mendalam kita kali ini, mungkin kita lempar pertanyaan buat direnungkan oleh Anda pendengar kami ya. Coba deh, ingat-ingat lagi satu situasi yang belum lama ini terjadi, di mana Anda ngerasa reaksi Anda terlalu cepat, impulsif, atau pas lagi di bawah tekanan. Kalau Anda bisa puter waktu balik ke momen sebelum Anda reaksi, jeda kayak gimana yang bisa Anda ambil waktu itu? Dan teknik jarak, mana coba? Lihat dari sudut pandang orang lain kah? Ngambil pandangan dari balkon kah? Atau mikirin dampaknya di masa depan yang menurut Anda paling mungkin ubah cara Anda ngerespons dan mungkin juga hasil dari situasi itu. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.